Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Pada kesempatan konten kali ini, saya akan membahas soal matematika, yaitu tentang binomial distributions. Ya, topik ini saya ambil dari kurikulum Edexcel Pearson di buku Statistik 2 ya, di chapter yang pertama ya. Jadi kalian boleh um, buka bukunya atau download di internet atau mungkin saya bisa bantu carikan nanti linknya saya akan taruh di kolom deskripsi di bawah ini ya. Oke guys, dan kita akan coba lihat ya soal latihannya seperti apa. Jadi ini ada beberapa soal dan sebenarnya soal ini banyak sekali di internet ya dan beserta jawabannya. Jadi pada konten kali ini saya akan coba ambil beberapa jawaban soal-soal dan saya akan coba bahas ya beberapa di antaranya. Nah, oke, kita akan lihat dari soal yang pertama ya. A random variable x has distributions, ini B artinya binomial ya, dari sebanyak 12 kali percobaan dengan peluang P ya. Jadi formatnya itu selalu variabelnya misalkan X ini berdistribusi binom ya. Dia ini N, P ya. N itu adalah banyaknya percobaan, P-nya itu probability-nya. Nah, yang A, given that P-nya itu 0,25, find yang pertama itu P kalau variabel X lebih kecil dari 5 ya, kejadian X itu lebih kecil dari 5 guys ya. Jadi untuk menjawabnya, ini saya coba jawab di sebelah mana guys? Sebelah sini aja ya. Semoga muat ya. Jadi untuk yang pertama ini, probability X lebih kecil dari 5 itu, value-nya sama dengan, nah ini kamu harus cek di tabel langsung. Jadi kamu harus bisa baca tabel yang ini. Nah, tapi kalau tabel kumulatif ya, tabelnya itu nanti saya akan lampirkan juga di dalam link di kolom bawah, di kolom deskripsi. Nah, tabel itu adalah tabel kumulatif seperti ini ya. Nanti saya akan ajarin cara bacanya. Tapi dia itu kumulatif, jadi batasnya itu tuh harus include ya. Jadi kalau seperti ini, akan sama dengan probability X lebih kecil sama dengan 4 guys ya. Kalau yang kiri ini kan 5-nya nggak ikut, kalau ini 4-nya kan harus ikut ya. Nah, yang inilah yang ada di tabel seperti itu. Nah, ini kamu tinggal baca, di mana N-nya itu 12, nanti probability-nya itu 0,25. Nah, ini kamu tinggal pakai tabel ini, yang ada di bawah, kita coba lihat yuk. Jadi N-nya 12, ya, kalau bisa lihat N-nya 12, P-nya itu 0,25, ambil yang ini, dan yang diambil itu yang 4, X-nya itu 4 yang ini guys. Jadi ini jawabannya 0,8424 ya. Jadi ini jawabannya langsung 0,8424 dari tabel guys ya. Jadi seperti itu untuk yang nomor 1A yang pertama. Lanjut untuk yang kedua nih, dia minta probability-nya kan X lebih besar sama dengan 7. Nah, karena tabel ini kumulatif dari bawah, berarti kamu harus pakai ini ya, dikurangin. Jadi 1 dikurangi probability X harus lebih kecil dari 6, seperti itu. Nah, yang ini kamu lihat di tabel. Nah, kalau kamu cek di tabel di bawah itu, ini ya, 0,9857 ya, karena ini minta N-nya 6. Ya. Minta X-nya 6, sorry ya. N-nya 12, ya peluangnya 0,25 tetap ya. Jadi 0,9857. Ini jawabannya 0,9857 dikurangi, jadi hasilnya adalah 0,0143 guys. Ini adalah jawaban untuk nomor 1A. Oke ya, jadi kalian harus bisa membaca tabel dari binomial distribution yang kumulatif ini. Oke, lanjut ke bagian yang B. Nah, bagian B ini, given that probability X-nya itu 0 adalah 0,05. Find the value of P to 3 decimal places. Jadi untuk yang B itu, dia kasih tahu ya. Jadi gini, ini kan distribusinya kan binom. Nah, binom itu kan dia punya sebenarnya formula ya. Kalau misalkan 0 seperti ini, jadi ini adalah dari 12 kali percobaan, dia 0 muncul, ya artinya 12C0, ada yang guru yang mengajarkan seperti ini, 12C0, dikalikan, nah peluangnya itu muncul, yaitu P pangkatin 0, dikalikan, nah sisanya yang 1 dikurangi P, dia pangkatnya 12, kayak gitu guys. Ya kan? Jadi formatnya ini sama ya. Di kalkulator biasanya sih tulisannya bawah sih ya gitu. Tapi kalau beberapa textbook ada yang menuliskan seperti ini, itu artinya 12C0 ya kombinatoriknya. Nah, ini tuh dia bilang hasilnya 0,05 guys. Ini ya. Nah, kita tahu bahwa untuk menghitung yang ini tuh nilai 1 kali, nah tinggal ini sisanya, 1 min P pangkat 12, 0,05. Nah, gimana cara ngitung nilai P-nya? Pertama, berarti ini saya tulis sebelah kanannya aja, saya lanjutin. Ini kan 1 kurang P pangkat 12, 0,05.
Jadi 1 kurang P ini nilainya akar pangkat 12, ini ya pakai kalkulator aja. Nanti resultnya itu saya dapetin nilai P-nya itu 0,221 guys ya. Boleh tolong di cross check misalkan kalau saya ada salah hitung ya guys ya. Tinggal dipindah-pindah ruas saja. Pakai kalkulator pasti dapat. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya di bagian 1C. Nah, given that the variance of X is 1.92, find the possible value of P. Nah, variance itu punya formula yaitu N kali P kali Q. N itu kan dia bilang 12. P ya P-nya. Q itu adalah yang ini, sebenarnya ini Q nih. Ya, ini tuh jadi peluang gagalnya gitu. Kalau P kan peluang sukses, Q itu peluang gagalnya. Di mana Q itu 1 kurang P jelas. Jadi, ini tinggal 12P dikurangi 12P kuadrat, ini nilainya tuh 1,92. Nah, kalau udah seperti ini, berarti harus diselesaikan dengan menggunakan persamaan ya quadratic equations ya. 12P kuadrat ini pindahin ke kiri, tambah 1,92 sama dengan 0, guys. Nah, kalau udah kayak gini memang agak susah, mau nggak mau pakailah rumus kuadratik, rumus ABC ya. Jadi P itu rumusnya ini guys ya. Jadi min B plus minus 2A nih akar dari B kuadrat min 4AC. Seperti itu guys. Ya kamu tinggal masuk-masukin aja. Nih tinggal ya, ini harus udah kelas SMA udah bisa ya. Ini kan udah dari SMP ini. Jadi min 12 plus minus akar dari ini min 12 square kurangi 4 kali 12 kali C. 1,92 ya. Nanti didapat nilai P-nya itu ada 2. Ya, ini saya langsung coba ya. Ini pakai bantuan kalkulator. P-nya itu 0,2 atau P-nya itu 0,8 kurang lebih guys ya. Jadi ini adalah jawaban untuk yang nomor 1C. Ada 2 ya. P-nya 0,2 atau P-nya 0,8 guys. Oke, ini adalah jawaban untuk nomor 1. Saya zoom out sedikit. As usual, kalau kalian punya pertanyaan, boleh tanya langsung di WA atau drop pertanyaan kalian di kolom komentar. Jadi nomor 1 ini lebih ke arah membaca tabel seperti itu ya guys ya, menghafal rumus variance dan review tentang binom ya formulanya. Kita lanjut ke soal berikutnya di soal nomor 2 guys ya. Soal nomor 2 adalah demikian di bagian bawahnya. In a large restaurant, an average ya, 3 out of every 5 customer ask for water with their meal. Jadi 3 dari 5 ya. 3 dari 5 nih guys. Ini adalah kita anggap peluangnya, peluang sukses. Kalau mau didesimalin 0,6. Nah, a random sample of 10, berarti ini N-nya 10 guys. Nah, kayak gitu. Find the probability that exactly 6. Jadi ini yang ditanya tuh peluangnya 6. Jadi untuk yang A, saya tulis aja di sini. Jadi ini yang pertama ya. Jadi X itu mintanya 6. Nah, kalau udah kayak gini, ini sebetulnya bisa kalian hitung manual aja ya. Ini nggak usah pakai tabel ya, karena ini bukan lebih kecil atau lebih besar. Ini kan tepat 6. Berarti ini bagaimana guys? Ini berarti nilainya akan sama dengan 10/6 ya, atau 10C6 kalikan peluang dia sukses 0,6 pangkatin 6. Nah, ini berarti yang nggak minta water berarti kan 0,4 dari berapa? 4 seperti itu guys. Kalian coba hitung manual ya, sorry, pakai kalkulator ya, tapi maksudnya jangan di tabel ya. 0,2502 ini ya, seperti itu. Lanjut untuk part yang keduanya, dia minta P less than 9. Ini sekarang lihat tabel guys. Kalau lihat tabel itu berarti bagaimana guys? Probability X ini lebih kecil sama dengan 8 kayak gitu guys ya. Jadi ini udah dapat. Nah, tinggal kamu lihat di tabel ya. Oke, tapi tabelnya itu oke. Nah, ini tabelnya di bawah nggak ada ya. Oke, sorry. Di tabel itu peluang paling besarnya itu kalau kalian lihat ya, saya cek ke atas itu 0,5. Jadi sebetulnya kalian bisa pakai kebalikannya atau ini boleh dijawab seperti ini guys. Jadi kan lebih kecil 9. Nah, ini kan dari 10 kan. Jadi sebenarnya itu tinggal 1 dikurangi P X lebih besar sama dengan 9. Ini juga boleh. Jadi 1 dikurangi yang lebih besar dari 9 itu hanya P X-nya 9 ditambah P X 10. Kayak gini guys. Ya. Jadi ini juga boleh. Nah,
Yang ini kamu tinggal menghitung ya. Nah, guys, gimana guys? Yang 9 itu berarti 10 C9 kamu kalikan dengan 0,6 pangkat 9 kali 0,4 pangkatin 1. Nah, yang ini udah pasti 10 C10. Terus 0,6-nya itu juga dipangkatin 10. Ini 0,4-nya pangkatin 0. Jadi kalian bisa hitung, nanti didapat nilainya di sini 0,9536. Kayak gitu guys. Ini jawaban untuk yang nomor satunya. Ya, nomor 2. Nomor 2A. Wah, oke ya. Jadi ini jawabannya guys ya. Oke. Cukup jelas ya, jadi yang ini ya, yang nomor 2A bagian yang kedua ya, jadi saya nggak menghitung pakai tabel, pakai manual masih bisa seperti ini guys. Oke, lanjut. Nah, yang bagian B-nya, ini baru ya. A second random sample, 50 customer is selected, find the smallest value of n such that, yang ini ya, where random variable x represent the number. Oke, jadi x itu kan dia bilang kejadian yang berdistribusi binom ini, dari 50, peluangnya kan 0,6 guys ya. Sekarang saya mau ubah dengan variabel y, di mana y ini tuh yang sekarang tuh yang nggak minta. Kalau x itu yang minta kan, yang minta water tadi kan, sesuai yang di sini kan, yang minta water 0,6, berarti y itu yang nggak minta, berarti 0,4 kayak gitu. Dia akan minta peluang x lebih kecil dari n, hasilnya lebih besar dari 0,9 kayak gitu. Nah, ini berarti peluang dari Y, kalau X itu lebih kecil dari N, ini berarti dia harus Y-nya lebih besar dari 50 potong N. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita apa ini? Nah, ini kalau mau dibalik, jadi ini peluang Y ya lebih kecil sama dengan 50 kurang N, ini kita balik. Ini jadi lebih kecil sama dengan 0,1. Ya, perhatikan ya guys ya. Jadi pada part pertama, ini saya mengubah dari sini ke sini kejadiannya, yang satu X, yang satu Y. Yang ini saya ubah batasnya gitu. Kan ini kan lebih besar. Sedangkan di tabel itu nggak ada yang lebih besar, yang lebih adanya itu kumulatif dari bawah. Ya, harus lebih kecil sama dengan. Oleh sebab itu ini juga diganti gitu ya kan. Ini kan dia mintanya kan lebih besar dari 0,9, berarti ini harus lebih kecil dari 0,1. Nah, ini berarti kamu harus lakukan apa nih guys? Berarti ini harus dicek ke tabel. Ya, ini jadi 50 kurang N. Nah, peluangnya itu ini saya cek ya. Hasilnya itu nilainya dulu di sini 15, guys. Ya. Jadi nanti nilai N itu lebih besar, ya ini kan min N, ini min berapa? 35, guys ya. Berarti nanti nilai N-nya itu harus lebih besar. Ini karena kamu kalikan negatif 1, jadi 35. Jadi N-nya itu 35. Itu adalah nilai N yang paling kecil, yaitu 35, guys ya. Ini jawaban untuk yang nomor 2, guys ya. Semoga cukup jelas ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya di soal nomor ketiga, guys ya. Soal nomor 3 adalah demikian. Nah, ini juga the probability of ini sales marketing ya, 0, making a sale ya. Jadi 15% atau 0,15. Nah, ini no sales at all. Wah, kasihan banget ya. Jadi ini X adalah kejadian ya, binomial dari 10 kali percobaan berhasilnya 0,15. Dia berarti tanya tidak berhasil sama sekali, ya ini ya hitung manual aja, berarti 10, 0, 0,15, gagalnya 0,85. Lebih banyak gagalnya. Ini berarti saya dapetin 0,1969, guys. Lanjut, bagian 3B-nya. Nah, 3B ini dia sekarang buat 20 kali 20 kali telepon ya. Berarti more than 3 sales are made. Nah, ini berarti sebenarnya kita tulis ininya dulu ya. Dari 20 kali ini 0,15 sama. Dia tuh minta P X lebih besar dari 3. Ini berarti 1 dikurangi P X lebih kecil sama dengan 3. Ya, ini baru, yang ini kamu bisa lihat dari tabel seperti itu. Nah, tabelnya ada di bawah, saya udah sediain. Kan N-nya 20, peluangnya 0,15. Nah, dia minta 3 patokan yang ini nih ya. Nah, jadi ini sebenarnya 1 dikurangi 0,6477, resultnya will become 0,3522. Seperti itu, guys. Jadi ini jawaban untuk nomor 3. 3A dan 3B seperti itu. Oke, cukup jelas ya.
Kita lanjut bagian berikutnya di nomor yang ini. Di bawah ya, di halaman berikutnya ada nomor 3C. Nomor 3C itu, find the least number of each call ya. They should make to achieve this requirement. Nah, requirement itu dia minta man itu minimal 5. Jadi, man itu dia minta minimal 5, berarti seperti ini. Ya, man itu rumusnya N kali P. Tadi N-nya itu kan 0,15 ya. Sorry, P-nya ya. Ini kali N. Nah, itu berarti nilai N-nya berapa tuh? 5 dibagi 0,15. Nah, ini kamu hitung kalkulator aja. 5 dibagi 0,15. 33,3. Oke, oke. Jadi ini udah pasti bulatinnya ke atas. Jadi minimal 34 ya. Kamu nggak boleh 33 gitu ya. Lanjut untuk bagian yang D. Dia minta calculate the least number of call that need to be made by representative for probability that at least, jadi at least one exceed 0,95 ya, melebihi 0,95. Nah, ini berarti ini kan nggak ada di tabel. Jadi 1 dikurangi peluang X ini sama dengan 0. Kenapa? Karena 1 itu tuh udah ikut di sini include ya. Jadi kamu harus hitung yang ininya nih guys. Jadi 1 dikurangi, nah yang ini X sama dengan 0 itu kan berapa cara ngitungnya. Jadi ini misalkan N 0, jadi terus tadi berapa peluang suksesnya 0,15 pangkatin 0, peluang gagalnya ini pangkatin N, kayak gitu. Lebih besar dari 0,95. Ini kamu kurangin aja, ya, dipindah-pindah ruas, nanti ending, ini kita hitung dulu deh. Ini kan 1 nih, ini pasti 1. Ya, ini juga 1. Jadi sisanya itu tinggal 0,85 dipangkatin N. Nah, tinggal begini doang, guys. Ya, jadi itu kamu bisa pindahin ruas, nanti endingnya 1 kurang 0,95, ini 0,85 pangkat N, nanti jadinya 0,05, 0,85 pangkat N. Nah, ini kamu boleh pakai apa nih, guys? Ini berarti pakai log ya, guys ya. Oke, ini pakai log. Jadi gini, guys. Kamu kasih log dulu di sini. Kasih log. Kalau kasih log itu, harusnya kalian udah belajar ya di topik materi yang lain ya. Ini ada sifatnya, ini jadi N log 0,85 ya. Semoga nggak bingung nih, pelan-pelan ya. Nah, buat nyari N, kamu kan akan ngebagi dengan log kan. Jadi log 0,05 kamu bagi dengan log 0,85 kan. Tapi karena log 0,85 ini lo negatif loh. It's a negative one. Jadi kalau kamu bagi dengan angka negatif, itu akan berubah jadi seperti ini. Ya. Jadi nilainya itu, saya dapetin nilai N-nya itu di sini, sorry, nggak ada sebenarnya. Ini tuh, saya dapat hasilnya tuh berapa tuh? Ya, log. Oke, saya dapat nilainya seperti ini. Jadi nilai N-nya itu, yang paling memenuhi itu list number ya, 19 ya. Jadi ini adalah nilai N yang memenuhi dari soal nomor yang bagian D. Seperti itu guys ya. Oke, ini adalah jawaban untuk yang nomor 3 dan sebentar lagi kita akan lanjut ke soal berikutnya di soal nomor 4 guys ya. Oke guys, kita akan lanjut di soal berikutnya, soal nomor 4. In a game, player select stick at random from box containing large number of stick. Kalian bisa baca sendiri soalnya. Di sini, continuous uniform distribution over interval 7 sampai 10 ya. Jadi, find the probability that the stick is shorter than 9,5. Jadi dari 7, jadi maksudnya paling, ini gini, paling pendek itu sticknya itu 7, paling besar itu 10 ya, kalau saya nangkapnya begitu ya. Nah, dia nanya berapa peluang ya, jadi yang A ini berapa peluang dia X-nya itu shorter dari 9,5. Nah, berarti kan pilihannya itu antara 7 sampai 10 gitu ya, dia minta dari sini batasnya. Nah, ini berapa peluangnya? Nah, berapa peluang sebanyak ini? Jadi sebenarnya tinggal 9,5 dikurangi 7 dibagi 10 potong 7. Kayak gitu. Hasilnya adalah 5/6. Ya. Ini adalah probability-nya ya. Seperti itu. Nah,
Soal berikutnya, to win a bag of sweets ya, untuk menang hadiah, a player must select 3 sticks and win if the length of the longest stick is more than 9.5. Find the probability. Oh, oke. Jadi pemain kalau milih dia 3 kali main, kalau yang paling panjangnya itu lebih besar dari 9,5, dia itu menang kayak gitu. Jadi kita bisa lihat ya bahwa untuk bagian yang B, jadi probability-nya dia menang ya. Jadi at least one larger than 9.5 kayak gitu. Jadi kita bisa hitung ini 1 dikurangi semua kemungkinannya all-nya itu lebih kecil dari 9,5 kayak gitu. Nah, yang lebih kecil dari 9,5 itu kan ya 5/6. Jadi 1 dikurangi, nah ini nih. Ini istilahnya nih peluang dia kalah berarti kan nggak berapa. Kan kalau dia ini 5/6 kan dia di bawah 9,5. Berarti kan dia nggak dapat candy, dia nggak dapat hadiahnya. Berarti dia kalah dong. Ya, jadi ini peluang dia kalah ya. Dia kalah 3 kali gitu. Nah, kalau kita kurangin hasil itu, berarti kita dapat yang peluang dia menang kayak gitu. Jadi ini adalah jawabannya saya dapetin 91/216 ya. Itu mau didesimalin 0,421 ya, seperti itu. Ini, wih, menang apa nih? Oke, ini menang candy ya. Mungkin kalau permen masih oke lah 0,421 ya, masih mendekati 0,5 ya. Nah, sekarang ini win soft toy. Ini wah, ini hadiahnya lebih mahal lagi ya. Dia mesti pilih 6 and win if more than 4 shorter than 7,6. Ah, beda lagi peluangnya. Berarti kita harus cari dulu guys ya. Jadi untuk yang C kita cari dulu peluang shorter than 7,6. Oke, ini juga berarti susah loh. Ya, susah juga nih. Kita lihat ya, ini kan tadi kan sticknya dari 7 sampai 10. 7,6 kan di sini. Jadi dia minta di sini nih buat dia bisa menang untuk yang soft toy. Jadi 7,6 kurangi 7 ini tetap range-nya. Nah, ini hasilnya tuh sekitar 0,2 ya. Kalian boleh coba hitung ya guys ya. Itu 0,6 dibagi 3 kan? Iya, 0,2. Nah, dia minta 6 kali main. 6 kali main kan berarti misalkan ini N ya. Terus binomial 6 kali main dengan peluang 0,2. Dia minta N-nya berapa tadi? More than 4. Jadi peluang more than 4 kayak gini. Nah, itu berarti di tabel nggak ada. Tabelnya adanya yang ke bawah. Nah, harus lebih kecil dari 4. Nah, ini kamu harus cek tabel nih. Dengan ininya 0,2, N-nya 6 kayak gitu ya. Kalian boleh cek ya, kalau dihitung satu-satu kepanjangan gitu ya. Ini saya dapatnya hasil 0,9984. Jadi 0,0016 ya, ini sih kecil banget peluangnya ya. Peluang menangnya aja itu kecil banget ya, tidak mencapai 1%. Jadi makanya banyak arcade game itu sudah dihitung sebenarnya peluangnya. Jadi kan kemungkinan besar kita kalah gitu ya. Jadi ini adalah jawaban untuk yang nomor bagian 4C. Saya zoom out sedikit biar kalian bisa cocokin jawaban untuk yang nomor 4 secara keseluruhan. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke soal terakhir ya. Please as usual, kalau kalian punya pertanyaan boleh langsung ditanyakan di WA. Dan kita akan lanjut ke soal berikutnya di soal nomor kelima guys. Soal nomor 5 ini agak cukup unik. Jadi ini 5 bagian C-nya itu agak nyambung dengan topik lain, yaitu tentang Poisson. Kalian boleh tonton topik Poisson itu di video saya yang lain ya. Kita akan lanjut ke 5A dulu ya. A factory produce komponen ya. Ini yang cacat itu 1%. Kita diminta ya, find atau mencari probability exactly one yang cacat. Ya, ini mah gampang. Oke, kita tulis dulu ya. Jadi ini sebenarnya adalah, ini kan berarti X dari 10 cacatnya 0,01. Nah, ini berarti dia minta X-nya itu exactly 1 ya. Jadi 10,1, 0,01 pangkatin 1, ya 0, berarti nggak cacat nih, yang benar. Hasilnya adalah 0,0914 guys. Ini untuk yang A ya, nggak sulit. Untuk yang B dia minta at least 2.
Kayak gitu. Di tabel nggak ada, harus pakai ini. Berarti X lebih kecil 1, seperti itu. Nah, kayak gini, guys. Nah, untuk yang ini, itu berarti 1 dikurangi, kalau kamu mau lihat tabel boleh, ini tabel nggak ada, guys. Sorry, ini tabel nggak ada yang ininya 0,01. Ya mau nggak mau kamu harus hitung manual sih. Tapi kebetulan ini gampang hitung manualnya. Karena ini kan sebenarnya hanya yang 0 tambah yang 1. Kebetulan yang 1 pun udah kamu hitung di bagian atasnya, guys ya. Jadi ini kamu tinggal hitung untuk yang bagian atasnya ini kan 0,0914. Ini sudah ada ya. Ini, yang ini. Nah, tinggal hitung yang nolnya aja. Yang nolnya itu berarti kan 10 0, 10 0, terus ini 0,01. Ini berarti nggak ada yang cacat kayak gitu ya. Semuanya bagus, mulus. Ya, dihitung-hitung nanti didapat nilainya adalah, saya langsung hitung di sini hasilnya 0,0043. Kayak gitu, guys. Ya, jadi ini adalah jawaban untuk yang bagian 5B. Lanjut ke part terakhir. Part terakhir itu soalnya apa, guys? Using a suitable approximation, find the probability that the batch of 250 komponen contains between 1 and 4 inclusive. Inclusive itu berarti 1 dan 4 batasnya itu ikut. Ya. Nah, ini kita harus menggunakan distribusi Poisson. Nah, distribusi ini menentukan kepuasan atau enggak, itu sebenarnya ada syaratnya dan nanti saya akan beritahu di konten yang lain ya. Jadi ini kita tulis dulu, X berdistribusi Poisson, ini parameternya. Parameter ini ada formulanya yaitu N kali P, di mana N-nya itu 250, P-nya tadi adalah 1%. Hasilnya 2,5. Sehingga kita bisa tulis kayak begini, guys. Oke. Nah, dia minta peluang, berarti dia minta itu probability dari 1 X ininya 4. Nah, ini berarti kita harus hitung dikurangi dari X-nya itu sama dengan 0, guys ya. Karena diminta satunya ikut. Nah, gimana cara menghitungnya? Kamu harus cek tabel Poisson. Tabel Poisson itu berbeda dengan tabel binom ya. Jadi, kalau tabel Poisson, kamu harus ngecek ini ya, parameter lambdanya 2,5, meannya ya, dengan N-nya. Di sini kan N-nya 4. Nah, lambda 2,5 itu di sini ininya 4. Jadi ambilnya 0,8912 kurangi yang ini, guys. 0,0821. Hasilnya adalah 0,809, guys ya. Ini adalah jawaban untuk bagian yang terakhir, guys ya. Ya, saya bantu kasih warna biar kalian bisa sambil perhatikan angka-angka dari tabelnya seperti itu, guys. Oke? Jadi ini adalah jawaban untuk yang nomor 5. Oke, bagaimana guys? Semoga video ini bisa ngebantu kalian untuk mempersiapkan diri lebih baik untuk menjawab soal-soal latihan tentang binomial distribution ya. Kita akan ketemu di konten yang lain untuk membahas soal-soal yang lain. Terima kasih guys.